Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Sebuah zat misterius bernama Burnout telah menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Manusia saling bertarung memperebutkan sebuah daerah yang subur yang dikenal dengan nama Top Zone. Subjek manusia muncul dengan beragam kekuatan dan menindas warga sipil. Seorang anak lelaki bernama Yongrai melihat ibunya dihabisi oleh seorang manusia subjek. Di sana Yongrai menelan sebuah pil eksperimen yang membuatnya mempunyai kekuatan. Hingga 10 tahun kemudian, ia yang diselamatkan seseorang bekerja sebagai pemburu para mafia. Yongrai yang sudah dewasa lalu menyelamatkan dua anak kecil yang sedang dihadang oleh para manusia subjek. Yongrai berhasil menumbangkan satu. Siapa kau sebenarnya? Logo itu milik milisi pemburu mafia. Yongrai tersenyum dan menjawab, aku sudah berburu seharian ini, jadi aku akan meninggalkan kalian jika kalian tidak menimbulkan masalah. Mereka mulai tersulut emosi. Kau pikir tikus milisi sepertimu bisa melawan subjek percobaan level 2 seperti kami? Senjatanya dilemparkan. Yongrai refleks, menghindar dan memutar tubuhnya. Dengan sigap, ia memegang senjata yang dilempar dan melemparnya balik dengan kekuatan dan kecepatan penuh. Subjek itu berhasil menghindar, tapi dengan cepat, Yongrai datang dan menyikut kepalanya dengan lutut. Subjek lain datang menyerang. Yongrai refleks menangkis dan memberikan satu tonjokan keras di mukanya. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Rai menghampiri kedua anak itu dan bilang, aku akan mengantarkan kalian ke sana. Yongrai lalu membawa mereka ke sebuah tempat, di mana itu adalah daerah perlindungan milisi, zona kematian A. Di sana kedua anak itu disambut dengan ramah oleh orang-orang di sana. Rai melihatnya dari balik jendela dan sedang berbicara dengan seseorang. Ia bilang, pemimpin, apakah ini misi terakhirku? Terlihat ia sedang berbicara dengan seorang kakek yang memakai kacamata. Ia menjawab, maaf karena membuatmu melakukan hal berbahaya saat kau sendiri sedang berjuang melawan kematian. Kau sudah seperti anakku, tapi masalahnya tidak ada subjek percobaan lain sepertimu di Dead Zone. Pemimpin benar, kurasa tidak ada cara lain bagiku untuk hidup, walaupun harus seperti ini. Terlihat Yongrai gemetaran, merasakan kesakitan karena salah satu tangannya terkena efek samping akibat pil yang ia telan saat kecil. Sejenak kakek itu terdiam dan bilang, misi yang akan kau lakukan selanjutnya mungkin akan memberikanmu cara untuk bertahan hidup, walaupun tidak bisa menyembuhkannya. Tapi cobalah kau temukan seorang wanita api. Itu solusi yang dapat menyelamatkan hidupmu. Selain itu, kita juga dapat mengusir subjek percobaan lain di area Dead Zone, walau itu keluar dari jalur kita. Tapi kau harus berhasil dalam misi kali ini. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Sontak Yongrai kaget mengetahui fakta itu. Tak menunggu lagi untuk melakukan perjalanan mencari wanita api tersebut. Yongrai yang kebingungan dari mana memulainya, dihampiri oleh anak kecil tadi. Maaf kakak, tadi aku mendengarnya. Apa kau sedang mencari kakak perempuan itu? Kemarin, saat kami bersembunyi, kami hampir kehilangan kesadaran karena kedinginan. Tapi ada seorang kakak perempuan yang duduk di sisi kami dan menciptakan sesuatu yang bercahaya dan hangat. Tapi paginya, saat aku sudah bangun, aku tidak melihatnya lagi. Tapi aku bisa mencium baunya. Aromanya seperti arang yang terbakar. Dan aku merasakan baunya ada di dekat sini. Aku yakin dia akan menyelamatkan kita yang ada di sini. Dengan bermodalkan informasi aroma tubuh yang dibicarakan anak itu, Yongrai berjalan ke sepanjang area di sana.
Sambil kesakitan ia bilang, "Aku tak punya banyak waktu lagi. Aku harus bergegas menemukannya. Apa nantinya aku harus berada di kelompok pemuja api." Dan tiba-tiba Yongrai yang terus berjalan dikejutkan dengan sekelompok orang yang memakai topeng, memegang sebuah tombak dan mengincar dirinya. Ternyata ia sudah sampai di kawasan kelompok pemuja api. Beruntung ia berhasil lolos dan segera bersembunyi. Kondisi tubuhnya semakin mengkhawatirkan. Wajahnya mulai memucat dan efek samping dari pil mulai menjalar ke seluruh tangannya. Sial, jika seperti ini terus, aku akan berakhir. Aku juga tidak punya waktu untuk berurusan dengan para penyembah api itu. Yongrai lalu diam-diam pergi, tapi ia malah menginjak kayu yang rapuh hingga keberadaannya disadari salah satu pasukan penyembah api. Dengan trompet, ia memanggil pasukannya untuk berkumpul. Yongrai mulai panik. Tapi tiba-tiba, seseorang datang menendang dan menumbangkan pasukan penyembah api itu. Terlihat seorang wanita di sana. Rai kemudian menyadari sesuatu. Tunggu, aroma ini. Apa kau wanita si pengemban api? Wanita berambut kuning itu menjawab, "Kenapa kau ikuti bauku seharian ini? Apa kau sedang mencari wanita pengemban api?" "Kau benar, apa itu dirimu?" "Bukan, mungkin karena aku sudah bersamanya dalam waktu yang lama, jadi baunya menempel padaku." Terlihat kondisi Yongrai semakin lemah. "Jadi di mana dia? Tolong cepat beritahu aku." "Baiklah, ikuti aku. Aku akan memberitahumu di mana dia." Wanita itu lalu membawa Yongrai menyusuri perkotaan dan masuk ke sebuah area pelabuhan barang. Wanita itu bertanya, "Bukankah kau mencari wanita api? Kenapa kau sampai repot-repot jauh ke wilayah mereka?" "Tapi tenanglah, pengawasan di sini tidak terlalu banyak dibandingkan tempat lain. Kau bisa mengalahkan pasukan itu, bukan?" Sontak Yongrai kesal. "Apa maksudmu? Bukankah kita akan mencari wanita api? Kenapa tiba-tiba kita harus berurusan dengan mereka?" Dan secara mengejutkan, serangan dadakan dilancarkan. Dari arah jauh, pasukan penyembah api menemukan mereka. "Persembahannya datang di depan kita, berkat dari dewa. Tangkap mereka sekarang." Mereka langsung datang menyerang. Yongrai langsung memberikan satu tonjokan dan menendang yang lain. 2 orang dikalahkan sekali serang. Dari kepulan asap, sosok manusia bertubuh besar datang dan langsung menonjok Yongrai. Ia yang terkapar siap dihantam oleh kontainer, tapi dengan cepat Yongrai berhasil menghindar. Yongrai yang terpojok sampai di tepi lautan. Dengan tubuh raksasa, Yongrai siap diinjak. Melihat sedikit celah, Yongrai mengambil tali pengikat kapal dan langsung bergerak menghindar sambil melilitkan tubuh musuh, bertumpu di badannya dan langsung memberikan satu pukulan keras. Keduanya terjatuh. Raksasa itu memegang tubuh Yongrai dan jatuh bersama ke dalam lautan. Satu sudah beres. Karena kita tidak punya waktu lagi, kami akan membawamu, wanita. Wanita berambut kuning itu hanya tersenyum dan bilang, "Bukan aku yang harus kau khawatirkan. Kau tahu bukan, subjek raksasa tidak bisa berenang. Sekarang lihatlah." Dan ternyata Yongrai berhasil selamat. "Sial, kenapa kau masih hidup? Sekarang matilah." Yongrai kini berdiri lemas, tapi dari arah belakang, wanita itu memberikan satu pukulan tepat di leher dan membuat orang itu tak sadarkan diri. Kondisi tubuh Yongrai semakin melemah. Di mana wanita api itu? Kalau tidak cepat, aku mungkin akan mati. Wanita itu menjawab, "Bagus, aku mengakuimu. Kita terlebih dahulu akan menyelamatkan temanku yang dijadikan sesembahan dewa api di kuil api." Sontak Yongrai semakin kesal. "Apa kau sudah gila? Ada ribuan penyembah dewa api di kuil itu. Bisa jadi mereka juga adalah manusia subjek percobaan. Aku tidak mungkin bisa melakukan hal segila itu." Dengan tegas wanita itu menjawab, "Kau tidak punya pilihan lain. Karena temanku yang menjadi sesembahan adalah wanita pengemban api." Pada akhirnya, Yongrai menurutinya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menyusuri lubang saluran air hingga mereka keluar di jalur kereta api yang sudah hancur.
Sebenarnya seberapa jauh wilayah mereka? Aku tidak punya waktu lagi, tanya Yongrai. Kuil api dibangun di lubang yang dibuat oleh gempa bumi, jadi tidak ada yang tahu persis di mana tempat persembahan itu. Bagi seorang pengungsi sepertiku, lebih nyaman melewati jalan seperti ini. Mereka kemudian berjalan di tepi tebing bebatuan. Rai bertanya lagi, kau bilang temanmu adalah Yumi, tapi bukankah itu hal yang aneh? Kenapa para penyembah dewa api membunuh seorang wanita pengemban api? Wanita itu menjawab, aku tidak tahu jelas niat mereka, tapi mereka sangat ingin membunuhnya sebagai sesembahan. Mungkin itu akan segera dilakukan. Oleh karena itu, kita harus bergerak dengan cepat. Walaupun aku bertemu dengannya secara kebetulan saat dalam perjalanan ke Daejeon untuk beberapa obat, dia sudah banyak membantuku. Bahkan dia memberiku jatah makannya tanpa ragu. Yongrai sedikit heran, kau sungguh orang yang aneh, mempertaruhkan hidupmu demi menyelamatkan orang karena jatah makanan. Wanita berambut kuning itu lalu menceritakan kisah hidupnya dahulu. Ketika aku kecil, aku dikejar oleh mafia bersama dengan orang-orang yang aku anggap sebagai keluarga. Tapi saat aku terjatuh, mereka tetap pergi dan tidak pernah melihat ke belakang, meskipun aku memohon mereka untuk menyelamatkanku. Pada akhirnya, aku ditangkap oleh mafia. Di sana aku tanpa henti terus memanjat sepanjang hari, sampai kuku jariku patah. Dari pengalamanku yang pahit itu, aku memutuskan dua hal. Pertama, jika ada orang yang membutuhkan bantuanku, aku akan membantu mereka tidak peduli apapun. Dan alasan yang kedua, aku tidak bisa memberitahumu kecuali kamu berada di ambang kematian. Setelah melewati tebing, mereka kini menyusuri sebuah jalan rahasia dan mulai menaiki tangga. Tangga di sana sudah rapuh hingga Yongrai hampir jatuh ke dalam jurang. Beruntung ia bisa selamat. Peganglah tanganku, Yongrai menolak. Aku bisa sendiri. Maaf, terima kasih atas bantuannya, tapi aku adalah seseorang subjek tes yang gagal. Jadi jika jantungku berdetak sedikit lebih cepat, tubuhku akan meledak. Sambil terus berjalan, wanita itu menjawab, kamu mengatakan meledak. Apa berarti kamu bisa menjadi lebih kuat ketika jantungmu berdetak lebih cepat? Wanita itu langsung mencobanya. Rai refleks menghindar. Sialan, apa kau ingin membunuhku? Maaf, aku hanya mengetes seberapa banyak yang dibutuhkan bagimu untuk bisa meledak. Kau, wanita yang mengerikan. Setelah itu, mereka masuk ke dalam sebuah gua yang sempit. Sepertinya senjataku terlalu besar, tapi bagaimanapun, ini adalah kenang-kenangan dari orang tuaku. Hingga pada akhirnya, jalan yang mereka susuri keluar ke sebuah tempat, di mana itu adalah tempat persembunyian para penyembah dewa api. Mereka segera bersembunyi sambil memantau situasi. Sekarang, apa yang kita lakukan? Jangan bilang aku harus melawan mereka semua. Tenanglah, yang harus kau lakukan sebaliknya. Jangan melawan mereka dan tetap diam. Kau bisa lihat yang di sana, ada tempat terpisah untuk upacara pengorbanan. Dan mereka yang ada di sini adalah tipe orang yang lebih suka memiliki sebanyak mungkin persembahan. Dan tanpa aba-aba lagi, wanita itu langsung mendorong tubuh Yongrai hingga ia ketahuan pasukan di sana. Ia yang kebingungan lalu melihat wanita itu yang menyuruhnya untuk tetap diam. Setelah itu, terlihat banyak para penyembah api sudah berkumpul di pinggir tebing. Mereka tersebar ke seluruh area. Terlihat di sana, mereka sedang menyembah seseorang yang sedang berdiri di ujung tebing. Di mana di bawah tebing itu adalah jurang yang dalam yang menjadi tempat untuk persembahan dewa api. Yongrai kini diikat dan siap dijadikan persembahan. Ia kemudian bertemu dengan seorang wanita. Yongrai bilang, apa mungkin kamu Yumi? Aku adalah seseorang yang dikirim oleh Sengha. Wanita berambut kuning itu ternyata bernama Sengha. Wanita yang memakai gaun dengan ikat kepala sontak kaget mendengar itu. Apa Nona Sengha aman? Yongrai terus didesak untuk segera terjun ke dalam jurang. Suara gong dibunyikan, pertanda persembahan itu akan dimulai.
Sejenak wanita itu terdiam. Ia kemudian mengambil sebuah pisau yang sudah dipersiapkan. Ia bilang, jika mereka mulai dengan kematianku, maka mereka mungkin akan meninggalkanmu hidup-hidup untuk upacara berikutnya. Wanita itu mengangkat pisaunya dan siap mengakhiri hidup. Yongrai berusaha menghentikan, tapi sayangnya ia malah tersandung dan jatuh ke jurang. Sial, kenapa berakhir seperti ini? Semuanya sia-sia. Mengapa aku merindukan ibuku ketika aku tidak mengingatnya? Aku tidak ingin mati. Tapi apa yang terjadi? Sengha datang dan berayun pada seutas tali. Dengan tepat waktu, ia memegang tubuh Yongrai, lalu berayun dan merangkul juga tubuh Yumi. Mereka bertiga lalu melewati pasukan penyembah api yang berkerumun di bawah. Dasar wanita gila, jika kamu akan menggunakanku sebagai umpan, seharusnya kamu beritahu dulu. Mereka lalu mendarat di sebuah tepi tebing dan segera berlari dari kejaran para pasukan penyembah api. Di sana, pasukan tersebut langsung melemparkan tombak-tombak mereka sambil terus berlari sekuat tenaga. Mereka terus menghindar. Mereka lalu menemukan sebuah lubang. Saat hendak ke sana, rambut Sengha terjebak oleh tombak. Satu tombak siap mendarat di tubuhnya. Tapi dengan sigap, Yongrai menghentikan serangan tersebut. Yumi lalu memotong rambutnya dan mereka bertiga berlari memasuki lubang dan segera menutup pintunya. Tapi para pasukan penyembah api berusaha menghancurkannya. Dengan tubuhnya, Yongrai menahan, bawalah panah itu dan kabur duluan ke sana. Sengha juga bilang, jika kamu berjalan menyusuri jalan itu, kamu akan menemukan perahu di pintu keluar. Tapi apa yang terjadi? Sontak Yongrai kaget, karena di sana Yumi malah mengarahkan senjatanya pada Yongrai. Ia tersenyum sinis dan bilang, aku akan memburu persembahan. Apa kalian terkejut? Ini adalah hal yang umum untuk menawarkan pemburu sepertiku untuk memancing pelarian yang bersembunyi. Aku juga memalsukan identitasku. Apa yang kau katakan? Jangan bilang kau bukan wanita pengemban api. Aku hanya mengarang semua itu hanya untuk memancing persembahan seperti kalian. Karena jika tidak, aku akan dibunuh dalam sekejap mata saat itu. Bahkan Sengha sampai datang. Aku tahu sangat sulit bagiku untuk membawamu ke sini. Siapa sangka orang bodoh seperti kalian akan datang ke sini cuma-cuma. Sekarang aku akan menjadi pembunuh terbaik dengan mendapatkan 2 persembahan. Kalau begitu selamat tinggal. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.